tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Bicara romantisme, mungkin setiap orang memiliki pandangan tentang romantis ini berbeda-beda. Bahkan dari satu generasi ke generasi lainnya terkadang nggak sama. Dari satu negara ke negara lainnya, dari satu budaya ke budaya lainnya. Tapi yang jelas saat ini konsep romantisme ini sering digaungkan oleh orang sebagai sebuah simbol dari, ya mungkin drama-drama Korea. Kalau dulu mungkin ada film-film India ya, yang dianggap mengungkapkan sebuah kisah cinta yang indah. Ahibati fillah, apapun yang kita baca tentang romantisme dari budaya setiap bangsa, setiap generasi, ya, sejenis dalam Islam ada dan diperintahkan, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Harus menikah. Bicara romantisme ya, yang mungkin tergambarkan dari perhatian kecil sehari-hari, menyiapkan makanan dari sang istri, memberikan hadiah, meluangkan waktu bersama, sentuhan fisik yang berupa menggenggam tangan, membonceng pasangan, bersandar. Kita akan lihat nih bentar lagi komunikasi yang baik ya, komunikasi, istri bicaranya lembut, suami menanggapi dengan baik, jujur, saling mendukung, memberikan pujian dan apresiasi, dan banyak lagi lainnya. Tapi ingat, dalam agama kita semua bentuk romantisme yang tidak dilandasi oleh pernikahan, maka itu hanya jebakan setan. Chatting dengan emotikon cinta, sayang, apabila itu dilakukan sebelum terjadinya akad nikah, maka itu bukan romantis. Itu kebohongan. Kenapa? Karena agama kita benar-benar mengagungkan hubungan antara laki-laki dengan wanita dalam konsep pernikahan. Makanya kalau kita lihat ada perintah nggak boleh berduaan, la yakhluwanna rajulun bimra'ah, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita. Ini kalau kita bicara konsep romantis di pandangan orang-orang yang mungkin tidak mengenal agama, atau bahkan sebagian umat Islam yang tidak mempedulikan ajaran agamanya. Mereka berduaan, ya, duduk di kafe ya, dengan suasana yang sunyi, senyap, saling memegang tangan, kemudian bertatapan muka, saling memandang, lalu mengucapkan ucapan yang penuh dengan cinta. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'ah, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita
illa wa thalithuhuma syaitan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan. Jadi mereka sedang dalam perangkap syaitan. Menggandeng seorang wanita atau wanita digandeng seorang laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula istrinya, maka syaitan punya kerjaan di sana. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 21. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Allahu Akbar. Di situ ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini romantis. Siapa yang menghadirkan cinta dan kasih sayang? Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan pernikahan. Kalau kemudian di situ tumbuh cinta, kasih sayang, tanpa adanya pernikahan, maka sekali lagi itu hanya bisikan syaitan. Hanya dusta belaka. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak ada yang lebih baik ya bagi dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Nggak ada. Jadi kalau orang ini ingin memadu cinta dan kasih ya, ingin memadu cinta dan kasih, mereka saling mencintai, apa solusinya? Keluar berduaan, booking hotel, rekreasi bersama? Enggak. Tapi aku cinta sama dia, ya udah, nikah. Makanya kenapa yang Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkannya kepada para pemuda, ya ma'asyaras syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Ini kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada umatnya agar selamat dari jebakan-jebakan romantisme dusta. Nikah, fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu akan membantumu untuk menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan akan menyelamatkanmu dari perzinaan. Yang nggak mampu puasa. Jemaah rahimakumullah. Tapi ada yang perlu disadari ya, bahwa ada yang namanya idealisme, tapi ada yang realistis. Kita tuh hidup.
Nanti kita akan mengkaji tentang bagaimana romantis ya. Kalau yang ada di film-film, di drama-drama, ingat itu hanya drama. Itu hanya bohong. Dan gak ada di dunia nyata. Itu hanya kebohongan. Nanti setelah kita membaca atau mengkaji tentang bagaimana pandangan Islam terhadap romantisme ini, dan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Ingat, itu yang ideal. Tapi kadang-kala rumah tangga kita nggak kayak gitu. Nggak seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ya sabar. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Di surat An-Nisa ayat 19. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Barakallahu fiik. Di akhir ayat ini Allah memerintahkan para suami untuk menggauli istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, yang wajar. Bukan hanya bicara hak dan kewajiban, tapi berbuat baik kepada mereka. Gimana kalau nggak suka? Bagaimana tatkala cinta tidak hadir dalam rumah tangga? Apakah kemudian bubar? Ganti istri. Yang istri gugat cerai ganti suami. Karena dia tidak melihat yang ada di rumah tangganya tidak seperti yang dia lihat di film-film, di drama-drama tersebut. Allah memberikan arahan. Tidak selalu cinta itu ada dalam rumah. Tapi bagaimana rumah tangga bisa dipertahankan? Maka dengan melihat kepada kelebihan. Maka Allah katakan, boleh jadi yang kalian benci, di situ Allah jadikan banyak kebaikan. Karena hakikat kehidupan ini adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mencari kebaikan. Kita menghindari keburukan. Hidup itu bukan like and dislike ya. Boleh jadi yang kita tidak sukai ternyata baik buat kita. Dan boleh jadi yang kita sukai ternyata buruk buat kita. Makanya Umar bin Khattab ya, memberikan arahan agar kita tuh nggak hidup di dunia hayalan. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, kita dapat quote-quote tentang suami yang romantis, tentang istri yang romantis ya. Kita dapat potongan video dari seorang ustadz yang begitu indahnya. Kita dapat potongan video yang menunjukkan tentang bagaimana kepedulian suami sama istrinya, istri sama suaminya. Kemudian tatkala dia memandang kepada suaminya atau suami memandang kepada istrinya, nggak ada itu di rumah. Maka tatkala ada seorang yang ingin menceraikan istrinya karena istrinya tidak cinta kepada dia,
Umar melarang laki-laki tersebut dan memberikan nasihat kepada wanita ini dengan mengatakan fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Dan bagaimana menghadirkan romantis tanpa cinta? Bisa. Maka kita belajar. Terus bagaimana orang bisa mempertahankan rumah tangganya yang terlihat, ya Allah seneng sepertinya orang itu. Kita tuh kadang-kadang kalau lihat rumah tangga orang lain, ya Allah bahagianya, senengnya. Padahal boleh jadi sang istri tidak mencintai suaminya. Atau sebaliknya sang suami tidak mencintai istrinya. Tapi kenapa tampak rumah tangga itu baik-baik? Ada banyak bunga-bunga cinta yang segar yang tumbuh di sana. Padahal tidak ada sebenarnya. Umar bin Khattab memberikan sebuah kata kunci buat kita. Walakinnan nas yata'asharuna bil islami wal ihsan atau bil islami wal ahsab. Orang itu bergaul atas landasan Islam. Kita ini muslim gitu loh. Diperintahkan berbuat baik. Dan kau seorang manusia yang punya kehormatan. Jemaah rahimakumullah. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama siapa? Ya, sama keluarganya. Sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik buat keluargaku. Maka kita akan bicara bagaimana Nabi mencontohkan alaihissalatu wassalam. Dan bagaimana istri-istri Nabi menjalani hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bayangin ya, mereka ini bukan pasangan yang berduaan, enggak. Nabi SAW memiliki istri 9. Iya, beliau sama Khadijah pernah berdua saja. Di masa-masa sulit ya, bagaimana dukungan diberikan oleh Khadijah untuk suaminya. Tatkala di masa sulit itu, radhiyallahu ta'ala anha selalu hadir. Sampai tatkala meninggal Khadijah menjadi tahun yang penuh dengan duka cita buat Nabi SAW. Tapi kemudian beliau punya istri 9. Mungkinkah romantis dengan kondisi rumah tangga yang oleh sebagian wanita dipandang buruk? Suami yang punya istri lebih dari satu dianggap ya nggak bisa lah romantis. Bisa, karena sejatinya suami itu punya istri 1. Kok bisa? Ya ketika dia di rumah itu, ya itu istrinya dia. Di sanalah. Sebagaimana kita tahu para wanita tatkala suaminya nggak di rumah, ya udah, nggak ada suamimu. Nggak ada. Ada di mana? Oh, suamiku sedang bekerja. Di mana? Di Kalimantan. Kapan balik? 4 bulan lagi. Mungkinkah dengan kondisi seperti ini ada romantisme? Tetap mungkin. Maka kita lihat bagaimana Nabi alaihissalam. Dan Allah berfirman ya di surat Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah liman kawal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Allahu Akbar jemaah. Di sini tatkala seorang
banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan tujuan hidupnya adalah Allah dan hari akhir, maka dia akan mendapatkan percontohan yang baik. Di mana? Di diri Rasul SAW. Bukan di drama-drama Korea. Enggak. Yang diutus sama Allah menjadi penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan tauhid kepada umatnya, mengajak umatnya untuk meninggalkan kesyirikan, mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana membangun kehidupan, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga. Maka kalau mau mencontohi Nabi SAW, ingat, bicara romantisme itu bukan untuk dipertontonkan. Kenapa engkau foto ketika suamimu memberikan hadiah kepadamu? Engkau ingin kasih tahu siapa? Kasih bunga sama suaminya. Sekarang kan banyak penyakit mental. Orang seakan-akan membutuhkan pengakuan dari orang lain. Kalau rumah tanggaku ini baik-baik saja. Enggak perlu engkau. Berapa banyak orang yang menampilkan romantisme kehidupan mereka, setelah itu bercerai. Pasangan-pasangan yang dianggap pasangan yang paling ideal, ya, tahu-tahu bercerai. Iya, coba. Ingat, kullu dhi ni'matin mahsud. Semua orang yang dikasih nikmat sama Allah, ada saja yang hasud. Lalu kenapa engkau mau dihasutin sama orang? Kebaikan suamimu untukmu saja, nggak perlu untuk orang lain. Ahibati fillah, ini buat para wanita ya. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah menyebutkan, khairun nisa, wanita yang terbaik. Siapa? Imra'atun idza nadharta ilaiha sarratka. Adalah istri yang kalau engkau memandangnya, dia menyenangkan hatimu. Jadi bagaimana sang istri menumbuhkan cinta dan kasih sayang di rumah dengan cara senantiasa berpenampilan menyenangkan, berakhlak mulia, enak dipandang. Karena terkadang dengan berjalannya waktu, setelah pernikahan yang berlalu cukup lama, sang istri nggak peduli lagi dengan penampilan. Penting penampilan. Karena pernikahan itu disyariatkan, salah satunya apa? Untuk membantu menundukkan pandangan. Kalau kemudian yang ini nggak enak dipandang, gimana? Tapi kan dia harus menundukkan pandangan. Iya, betul. Walaupun istrinya tidak enak dipandang, tetap sang suami wajib menundukkan pandangan. Tapi perlu wanita ini menjadi wanita yang terbaik, enak dipandang, menyenangkan hati. Dengan cara dia merawat tubuhnya, merawat wajahnya, bersolek, berpakaian yang bagus. Di situ akan tumbuh romantisme nanti, tumbuh cinta dan kasih sayang. Dipandang menyenangkan hati. Kalau disuruh taat, oh itu kan umum setia. Tapi itu akan menumbuhkan cinta aja. Kadangkala sang perempuan ini nunggu perhatian suaminya. Cinta itu tidak dipinta, tapi cinta itu dihadirkan. Romantisme itu lama-kelamaan akan hadir. Ya tentunya ada usaha dari pihak istri. Tapi suami anak nggak mau paham, Ustaz. Udah, engkau lakukan apa yang bisa engkau lakukan untuk menghadirkan romantis. Kalau lagi nggak di rumah sang suami, jaga kehormatan dirimu dan jaga harta suami. Ahibati fillah, romantis di meja makan.
Bagaimana Aisyah mendampingi suaminya. Bagaimana istri-istri Nabi makan bersama Nabi SAW. Tadi dari bentuk romantis yang dalam pandangan manusia, makan berduaan, iya. Saling menyuapi, iya. Emangnya ada? Ada, dicontohkan sama Nabi SAW. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kuntu ata'arraqu wa ana haid. Ana ata'arraqul azm. Suatu hari aku makan daging yang bertulang. Sekarang kan habis Idul Adha, masih banyak daging di rumah. Makan daging yang dipanggang ya. Kemudian sama Aisyah digigit. Wa ana haid. Aku dalam kondisi haid. Artinya urusan ranjang nggak bisa dipakai nih. Tapi bagaimana romantis tetap bisa dilakukan walaupun tidak berakhir dengan urusan ranjang. Enggak. Fa'utiyahun Nabi SAW. Aku berikan kepada Nabi SAW. Nabi mengambil itu daging. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi meletakkan mulutnya di tempat aku menggigit. Wa ashrabu syarab. Ada aku minum. Kemudian aku serahkan minuman itu kepada Nabi SAW. Nabi meletakkan mulutnya di tempat aku minum. Aisyah menceritakan ini untuk memberikan pelajaran kepada umat. Tapi sekarang sebagian orang, tatkala suaminya melakukan itu, maka dia akan bikin video, kemudian disebarkan kepada orang-orang. Engkau siapa? Engkau panutan mereka. Atau engkau hanya ingin mencari like. Kemudian orang-orang jadi iri dan dengki sama engkau. Jangan. Hanya buat engkau. Kemudian bagaimana Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat bahwa seorang suami yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Bukan hanya memberikan nafkah, ngasih duit, beli makanan. Hatta luqmah yarfa'uha ila fimra'ati. Sampai sesuap makanan yang dia angkat ke mulut istrinya. Dia ambil tuh makan, dia suapin istrinya. Tabtaghi biha wajh Allah. Engkau berharap karunia Allah Azza wa Jalla. Perjumpaan dengan Allah, melihat Allah Azza wa Jalla. Engkau dapat pahala. Bayangin ya, Ma. Artinya romantisme dalam Islam itu berbalut pahala. Sampai urusan ranjang pun, ketika seorang, Masya Allah, ini agama sebagai penutup seluruh agama. Satu-satunya agama yang diridhoin Allah Azza wa Jalla. Dan satu-satunya agama yang benar. Yang benar. Yang lainnya nggak benar. Kemudian bagaimana Nabi SAW mandi bersama. Ini kalau bicara mandi bersama ya, orang berpikir, oh itu harus di hotel. Enggak, di rumahmu. Enggak harus yang kamar mandinya besar, enggak. Rumah Nabi SAW bersama kamar mandinya itu cuma 5x5 kira-kira. Bagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junub. Mereka mandi berdua dalam kondisi junub dari satu wadah air. Kemudian aku ngambil airnya duluan, nanti Nabi ngambil airnya duluan, lalu aku mengatakan da'ili ya Rasul, sisakan buat aku airnya Rasulullah. Subhanallah. Seperti itu ya, Ma. Artinya hal-hal yang remeh mungkin, tapi tatkala dilakukan di dalam rumah dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Makan bersama, mandi bersama. Terkadang banyak emak-emak ini sibuk. Oh, ngurusin rumah ya. Habis masak makanan ditaruh, kemudian dia nyapu, dia ngurusin ini, ngurusin itu. Suaminya sarapan sendiri, berangkat sendiri, mandi sendiri. Cobalah engkau hadirkan hal itu di rumah.
ketika suamimu di rumah itu milikmu, maka berikan perhatianmu kepada dia. Dan para suami juga tadi harus memperhatikan istrinya. Berbagi hadiah, ya, nggak harus yang mahal. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling berbagi hadiah, itu akan menumbuhkan cinta. Jadi suami kasih hadiah buat istrinya. Bukan nafkah, kalau nafkah itu sandang, pangan, papan, iya. Tapi ada hadiah. Hadiah itu bisa berbentuk uang, iya. Bisa berbentuk barang. Dia berikan kepada istri. Akan tumbuh cinta. Dan bagi para istri, jangan meremehkan hadiah yang diberikan oleh suaminya. Nabi SAW menyebutkan banyak hubungan antar tetangga itu jadi rusak gara-gara tetangga ini meremehkan pemberian tetangganya. Cuma ngirim makanan, apa sih makanan kayak gini gitu. Jangan. Hargai. Balas hadiahnya dengan hadiah yang lain. Walaupun hadiah yang diberikan buat engkau bukan sesuatu yang wah, tapi engkau lihat dia mencintaimu. Apa buktinya? Dia kirim hadiah. Engkau mana hadiah yang kau berikan kepada dia? Kemudian memberikan panggilan yang indah. Istri memberikan panggilan yang penuh dengan penghormatan kepada suaminya. Istri ketika menceritakan tentang suaminya, tetap suaminya ada nggak ada, tetap dia sebut. Mungkin dia biasa memanggil suaminya tuanku, mungkin panggil tuanku ya Sayyidi. Kalau kita lihat sebagian salafus saleh memanggil suaminya Sayyidi, tuanku. Nah, ketika dia menceritakan kepada orang lain, tetap sebutkan Sayyidi. Karena sebagian ada kalau ngomong tentang suaminya, kalau manggil suaminya, umpamanya dia manggil suaminya abang. Tapi tatkala di depan orang lain, nggak panggil abang. Dia panggil fulan. Tolong tetap kau jaga, supaya orang lain juga menghargaimu. Oh, fulana ini menghargai suaminya. Dan itu akan menumbuhkan cinta. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala dipanggil sama Nabi SAW. Ya Aish, ya Aish. Panggilan yang penuh dengan, namanya Aisyah. Dipanggil Aish, ya panggilan ada unsur memanjakan istrinya. Hada Jibril yuqri'uki salam. Ini Jibril kirim salam sama engkau. Dan bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dia berbicara dengan Nabi SAW. Kalau dia lagi marah, ya kadang-kala adalah marah Aisyah kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Inni la'a'lamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alayya ghadbah. Aku tuh benar-benar tahu kapan engkau sedang marah sama aku dan kapan engkau sedang ridha sama aku. Kata Aisyah, dari mana engkau tahu? Idha kunti anni radiyah. Kalau engkau sedang ridha sama aku, engkau akan mengatakan la wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhannya Muhammad, gitu loh. Omongan itu. Tapi kalau engkau lagi marah sama aku, engkau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Kata Aisyah sambil tersipu-sipu, iya ya Rasulullah, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Tadi itu terjadi. Suami tahu bagaimana istrinya memuliakan, dan suami tahu kapan istrinya marah sama dia. Dan istri tadi juga tahu diri. Ketika dia sedang marah, dia nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang memperkeruh masalah. Tetap dia jaga kehormatan suaminya. Walaupun tadi Aisyah nggak nyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ungkapan cinta. Ya, omongan-omongan tentang apa ya, kata-kata yang indah ya. Nabi ketika ditanya siapa yang paling kau cintai, Aisyah, kata Nabi SAW. Pernah suatu malam Nabi ini bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu suatu malam Nabi berkata, setelah Nabi ini ya sholat isya, kemudian rebahan di sampingku, dan kulitku
Ini kalau tadi salah satu romantis itu dengan sentuhan fisik, iya. Dan itu terjadi bagaimana Nabi SAW dengan Aisyah. Aisyah mengatakan, hatta masa jildi jildahu. Aku berdoa tidur sama Nabi SAW sampai kulitku bersentuhan dengan kulitnya. Thumma qala. Lalu beliau berkata SAW, ya Aisyah, ala ta'dhanina li an ata'abbada Rabbi Azza wa Jalla. Aisyah, boleh enggak aku malam ini kepingin mendekatkan diri kepada Tuhanku? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu hawaka. Ya Rasulullah, aku tuh ingin dekat sama engkau. Aku cinta sama engkau ya Rasulullah. Aku ingin berada di sampingmu. Tapi aku mencintai apa yang kau cintai ya Rasulullah. Nih, bagaimana seorang istri mengungkapkan cintanya kepada suaminya. Karena ada perempuan-perempuan yang ketika sakit hati, bukan ungkapan cinta yang dia sampaikan kepada suaminya, tapi ungkapan benci dan ingin berpisah sama suaminya. Suamimu manusia biasa. Dia melakukan kesalahan, pasti. Tapi bagaimana tatkala dia melakukan kesalahan, ya engkau mungkin mengucapkan ucapan yang seperti Aisyah tadi. Ya nggak disebut namanya. Disebut namanya Nabi Ibrahim ketika bersumpah. Wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Tapi tetap menghormati dan menghargai suami. Karena tatkala engkau berulang kali mengungkapkan ingin bercerai, benci, nggak suka sama suamimu, lama-kelamaan suamimu yang mencintaimu, boleh jadi cintanya pun akan pudar. Maka perhatikan hal ini. Oh, lebih baik kau diam ketika engkau marah. Nah, dan bagaimana Nabi SAW mengungkapkannya atau mengajarkan agar rumah tangga ini terjaga dengan cinta dan kasih sayang. Ketika seorang istri dizalimi sama suaminya, disakiti oleh suaminya, atau dia menyakiti suaminya, apa kata Nabi SAW? Perempuan penghuni surga ini akan datang ke suaminya. Lalu dia pegang tangan suaminya. Dia pandangin suaminya, dia mengatakan, la adzuku bihumdin hatta tarda. Aku gak akan memejamkan mata sampai kau ridha sama aku. Allahu Akbar. Berat itu setia. Tapi inilah kehidupan. Sampai bohong pun diperbolehkan dalam kehidupan rumah tangga. Boleh. Dalam hadis Ummu Kulthum ya, binti Uqbah, bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya kebohongan yang di rukhsah, ada dispensasi itu 3. Salah satunya adalah warrajulu yakdzibu li imra'atihi. Seorang laki-laki ya ngomong bohong sama istrinya tentang cinta, kasih sayang. Istri juga sama seperti itu. Ditanya, kau sayang sama aku? Ya Allah, siapa yang gak sayang sama engkau? Walaupun mungkin sang istri sakit hati gitu. Udahlah, jaga rumah tangga. Nggak lama kita hidup di dunia. Nah, di antara romantisme yang diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimana suatu hari ini Nabi bertanding lari sama Aisyah. Lari. Tapi tidak ada kamera yang merekamnya. Lari dalam kegelapan malam. Tidak ada sahabat-sahabat yang tahu dan menyaksikannya. Tapi Aisyah sebagai aktor dalam pertandingan ini, dia menceritakan untuk menjadi pelajaran buat umat. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Pernah suatu saat aku pergi bersama Nabi SAW dalam satu perjalanannya. Wa ana jariya lam ahmilil lahma wa lam abdun. Aku
ya masih gadis kecil yang belum banyak dagingnya gitu, belum berisi. Faqala linnas taqaddamu. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, maju kalian maju, suruh jalan cepat. Nabi di belakang nih berduaan sama Aisyah. Malam hari ini ya, pasukan itu maju. Ketika mereka sudah pergi agak jauh, Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ta'ali usabik." Sini engkau. Yuk kita tanding lari. Fasabaqtuhu fasabaqtu. Lari Aisyah. Oh, kalah Nabi SAW. Sudah. Fasakata anni. Maka Nabi diam. Sudah kalah Nabi SAW. Ketika aku sudah mulai berisi badannya, dan aku sudah lupa dengan kejadian itu. Kemudian aku pergi lagi bersama Nabi SAW. Dan beliau mengatakan kepada orang-orang, maju kata dia. Lalu Nabi mengatakan, ayo kita tanding lagi nih. Ya, lari Aisyah. Dikejar sama Nabi SAW, ketinggalan Aisyah. Faja'ala yadhak. Nabi ketawa. Beliau mengatakan alaihissalatu wassalam, hadihi bidrik. Ingat aku pernah kalah dulu, satu-satu sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi seorang suami demi menyenangkan hati istrinya, dia boleh jadi dengan apa yang bisa dilakukan di rumah, pertandingan apa yang bisa dia kerjakan di rumah, yang sekali lagi bukan untuk bikin konten, untuk dilaporkan kepada orang-orang, bukan. Dan gak perlu lagi update status untuk menunjukkan engkau menang sama saya, enggak. Untukmu, kehidupanmu, dan untuk orang, kehidupan orang. Karena kebanyakan orang menampilkan yang paling indah, yang buruk gak ditampilin. Akhirnya orang jadi hasad sama dia. Sudahlah. Jangan ketika engkau gembira, engkau bikin orang-orang hasad dengan engkau, padahal kehidupanmu gak selalu penuh dengan kesenangan. Melayani suami. Bagaimana Nabi SAW ya menyebutkan, idza da'a ar-rajulu imra'atuhu ila firashihi, apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, fa'abat, lalu nggak mau sang istri. Ini dulu ya, nggak seperti sekarang yang ranjang besar-besar king size ya. Dulu suami punya ranjang sendiri, istri punya ranjang sendiri. Ada ranjang kadang-kala untuk nyusui ketika dia punya anak. Kalau sang suami punya, perlu dipanggil agar datang ke ranjangnya. Kalau sekarang kan king size udah berduaan ya. Ya mungkin dulu ada juga, tapi hanya orang-orang tertentu mungkin ya. Tapi suami manggil istrinya ke ranjangnya, lalu nggak mau sang istri. Suaminya marah. Maka dia akan dilaknat malaikat sampai pagi. Berusaha, capek, datang ke suamimu. Dan ketika engkau memandang kepada pahala yang Allah berikan kepadamu dalam melayani suamimu, dan bagaimana engkau telah melakukan perbuatan yang menyelamatkan suamimu dari perzinaan, dari pikiran yang negatif, walaupun engkau capek, maka engkau akan dapat pahala yang banyak sekali. Dan gak sama ya, ketika seorang istri melayani suaminya dalam kondisi dia sehat, dia senang dengan si istri yang memaksa diri untuk melayani suaminya, pahalanya beda. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Melayani istri kalian itu ada pahala sedekah. Istri pun melayani suaminya dapat pahala. Bayangin ya, kalau dia membuat suaminya murka malam hari itu, malaikat melaknat. Tapi kalau enggak, kalau dia layani, tentunya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaga, jangan menyakiti suami. Bidadari itu marah ya kalau mendapati ada perempuan-perempuan yang mungkin menyakiti suaminya, baik dengan
ucapan, dengan ungkapan, dengan sikap dan perbuatan. Bagaimana bidadari-bidadari mengatakan qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Innama huwa dakhilun alaik. Dia cuma singgah ya di tempatmu. Ntar lagi dia akan gabung sama kita. Subhanallah. Maka tolong tadi layani suami. Berat. Tapi ketika kau memandang kepada pahala yang diberikan, insya Allah jadi ringan. Tidur di pangkuan istri atau istri tidur di pangkuan suami. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid fa yaqra al-Quran. Nabi SAW dia pernah bersandar di pangkuanku dalam kondisi aku haid, lalu beliau membaca Al-Quran. Tuh. Jadi kadang-kala istri kalau lihat suaminya, suami mungkin nggak ngomong ya, kan romantis tadi, boleh jadi dengan ucapan, boleh jadi dengan perbuatan. Sang suami tidur di pangkuan istrinya, itu sudah bentuk romantisme. Mungkin dia nggak ngomong apa-apa sama kau, mungkin dia mau rojaah, dia baca Quran. Gak ada masalah. Kadang-kadang ada yang, aduh baca Qurannya, aku pengen ngobrol. Ya udah, engkau dengarkan Al-Quran. Dia sudah tidur di pangkuanmu sebagai bentuk cinta dia kepadamu. Kemudian ya menenangkan istri, menenangkan suami, suami menenangkan istri. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika pulang haji, dalam kondisi waktu berangkat haji dia haid, sehingga dia nggak bisa ambil tamattu. Lalu setelah haji dia ingin umrah dan Nabi memperbolehkan, fadhal. Akhirnya diantar oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Kita lihat ya, Nabi tidak mengantar Aisyah, tapi menyuruh saudaranya mengantarnya. Sebagian wanita ketika suaminya tidak mengantar, dia memandang suaminya nggak romantis. Suamimu memberikan izin kepadamu, lalu mengirimkan orang mendampingimu, itu sebuah bentuk perhatian. Jadi dia setengah isi setengah kosong ya. Kadang-kadang kita melihat kekosongnya yang menyebabkan orang itu menderita karena dia melihat kekosongnya. Coba dia melihat kepada isi, nggak apa-apa lah. Nih kalau kita lihat gelas ini ya, dia ngelihat, oh iyalah isinya nggak banyak gitu ya. Tapi ada isinya. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi perhatian kepada istrinya. Dan kadang-kala tadi nggak harus suami yang mengantarkan, boleh jadi ada orang yang mengantarkan, kakaknya kek, seperti Abdurrahman bin Auf, atau anaknya. Maka lihatlah kepada isinya. Kemudian ya Nabi SAW romantis di atas onta, boncengan sama istrinya. Iya, ketika istrinya mau naik, itu naik di lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi di masa Nabi SAW, dan Nabi memberikan contoh kepada kita. Kemudian pernah istri Nabi Sofia Sallallahu Alaihi Wasallam itu naik onta lambat jamaah. Akhirnya terlambat datangnya, maka dia menangis. Dia menangis, ya dia kecewalah. Lalu Nabi SAW mengusap air matanya ya, kemudian menenangkan dia. Lalu Sofia tambah jadi. Ini penting buat para istri ya. Suamimu itu punya banyak kesibukan. Suamimu juga punya banyak beban yang dia emban. Ketika dia hadir untuk menenangkan dirimu ya, mengusap air matamu, tolong kecewamu jangan terlalu gimana ya? Tolong jangan akhirnya dikasih hati. Ada istilah orang itu, dikasih hati minta rempela.
Nabi SAW datang menyambut Sofia, mengusap air matanya, ditenangkan. Sofia tetap. Akhirnya sama Nabi ditinggal. Ini para istri juga. Ketika suamimu sudah hadir, hargai kehadiran. Hargai kehadiran. Udah mau, kemudian ketika Sofia terus marah, ditinggal sama Nabi SAW. Ada yang lain yang harus dikerjakan gitu loh. Ya, kadangkala tidak selalu yang kita inginkan itu terjadi, tapi kita harus menghadapi realita. Sholat malam, membangunkan istri, istri membangunkan suami. Bahkan Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari sholat. Ini sholat pada saat manusia tidur. Sebuah romantisme dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai sholat dia bangunkan istrinya. Gak mau bangun di percikan air, istrinya bangun. Atau sebaliknya, istri yang bangun duluan, istri sholat, setelah sholat dia bangunkan suaminya. Ini bentuk ta'awun ya, saling tolong menolong dalam memperkokoh rumah tangga ini. Dan ingat, kadangkala yang kita inginkan tidak terjadi di rumah tangga kita, maka bersabarlah. Bersabarlah. Berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla, yang semoga dengan itu Allah berikan kepadamu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ya mendorong kita atau memotivasi kita untuk jadi lebih baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke host kita. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas kajiannya. Afwan izin untuk membacakan pertanyaan pertama Ustaz. Tafadhalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah ditinggal meninggal suami 5 tahun lalu. Suami rahimahullah adalah seorang yang begitu suka mendengar cerita tentang Rasulullah dan mencoba mempraktekkan bagaimana Rasul ke istrinya, termasuk cerita Ustadz tadi seperti Rasul ke Aisyah. Saya merasa benar-benar beruntung dan bahagia sekali. Namun qadarullah suami tidak berumur panjang. Saat ini saya memiliki 3 orang anak. Jujur saya butuh imam untuk menopang nafkah juga. Tapi sampai saat ini setiap bertemu pria yang mendekat, saya akhirnya menolak karena tidak ada yang sikapnya bisa seperti suami saya seromantis dulu. Bagaimana Ustadz agar saya bisa pelan-pelan membuka diri? Apakah saya harus menghilangkan rasa cinta yang dalam ke suami almarhum sebelum siap menerima pria yang baru? Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Ya, banyak duda ketika bercerai, kemudian dia mau menikah, dia mau cari istri yang seperti istrinya atau lebih dari istri yang dulu, atau duda tinggal mati sama istrinya. Begitu pula seorang janda, ketika dia ditinggal oleh suaminya, baik karena perceraian atau karena pernikahan, dia ingin yang lebih baik dari suami. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, kisah cinta Ummu Salamah ini ya Allah indah sekali ya, bersama Abu Salamah sampai punya anaknya 3 kalau nggak salah, sama seperti yang ceritakan tadi. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikan pahala buat aku di musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah berseloroh, man khairun min Abi Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapa gitu loh. Buat dia, suami itu ya Abu Salamah gitu loh.
Tapi ternyata dia dilamar oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi lebih baik dari Abu Salamah. Cuma memang Ummu Salamah mengatakan, aku ini pencemburu ya Rasulullah. Ketika dilamar sama Nabi SAW. Aku ini pencemburu dan aku punya anak gitu loh. Artinya, ya mau nggak mau, aku akan berbagi waktu untukmu dan untuk anak-anakku. Rasulullah SAW menerima hal itu. Untuk masalah kecemburuannya, kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi kecemburuan istri. Maka buat yang bertanya tadi, ketika engkau butuh dengan pendamping, karena ada perempuan yang enggak, aku kayaknya nggak mau menikah, aku akan fokus sama anak-anakku, silahkan. Sebagaimana Ummu Darda ketika ditinggal mati oleh Abu Darda, sebelum meninggal dunia Abu Darda, sahabat Nabi SAW, sang istri mengatakan, aku itu ingin bersamamu sampai surga. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, idzan la tankihi ba'di. Kalau seperti itu, engkau jangan menikah setelah aku meninggal dunia. Akhirnya meninggal Abu Darda. Ummu Darda ini cantik dan pinter, dilamar sama khalifah. Bayangkan, yang melamar itu orang nomor satu pada saat itu ya, sebagai khalifah, sebagai orang nomor satu di kekuasaan ya, yang memiliki harta berlimpah ruah tentunya. Muawiyah bin Abi Sufyan nggak mau Abu Darda. Enggak, aku mau sama suamiku. Tadi kalau engkau ingin bersama suamimu, jangan menikah. Tapi kalau engkau berpikir aku butuh, orang yang butuh itu, maka dia akan menerima apa adanya. Seperti orang ketika naik mobil, kemudian salah satu roda mobilnya kempes, bocor, atau pecah. Dia butuh untuk melakukan perjalanan. Gimana caranya? Ada ban serep. Tapi ban serepnya itu tipis. Nggak seperti ban yang pecah tadi. Apa yang dia lakukan? Nggak mau dipasang. Tetap dia pasang. Dia bilang, ya udahlah, ini yang ada. Tapi tipis, ya udah jalannya pelan-pelan, nggak usah ngebut-ngebut gitu loh. Jadi nasihat Anda tadi, ketika engkau memang butuh dengan pasangan, maka engkau titik beratkan kepada agama dan akhlaknya, yang mungkin dia tidak akan sebaik suamimu. Nggak akan. Kenapa? Ya, suamimu adalah cinta pertamamu, dan engkau cinta pertama dia mungkin. Seperti, sedangkan ini enggak, boleh jadi dia duda, boleh jadi dia menikah sama engkau ya karena kesian sama engkau, untuk merawat anak-anak yatim yang ada pada dirimu. Ya udahlah, berharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah pahala dan lanjutkan kehidupan demi menyelamatkan dirimu dari fitnah-fitnah yang ada. Kalau bicara cinta dan kasih sayang, tadi udah disampaikan, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Tapi mereka menjaga rumah tangga mereka, bergaul dengan pasangan hidup mereka atas landasan Islam dan perintah untuk berbuat baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berbangga akan hal ini dan memohon ampun pada Allah, tapi saya dahulu menjalankan pacaran sebelum menikah. Pacar yang menjadi suami saya sekarang sangat mesra dan perhatian, dan itu salah satu yang menjadi alasan saya menerima dia. 2 tahun awal pernikahan, perilakunya masih sama, meski sudah ada anak saya pertama. Tapi selanjutnya makin lama makin menghilang. Bahkan kami berdua menjadi asing dan jarang mengobrol, meski jarang juga berantem. Masing-masing sibuk dengan urusannya, termasuk TV atau HP. Pembicaraan kami hanya sebatas anak. Saya bertahan karena melihat dia sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab. Saya pernah bicarakan ke suami, tapi dia hanya iya-iya, nggak berubah. Saya coba mengajak untuk berduaan, dia menolak. Tapi Ustadz, perasaan saya semakin hambar dan rasanya saat ini rasa cinta yang dulu ada makin hilang. Bahkan saya curiga dia memiliki orang lain yang dia sukai. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Ini ada beberapa pertanyaan serupa Ustadz, di mana lama-lama setelah pernikahan, masing-masing suami istri akhirnya
di rumah itu sibuk dengan urusannya masing-masing termasuk TV dan HP, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Benar yang diucapkan Umar bin Khattab tadi kan. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Terus tadi bertahan ya karena agama. Dan alhamdulillah engkau bertahan karena agama itu sebuah pertahanan yang paling kokoh. Bertahan karena Islam. Ya udah, aku diperintahkan untuk menghormatin suami, hormatin suami. Laksanakan tugasmu sebagai istri, laksanakan tugasmu sebagai seorang ibu terhadap anak-anakmu. Terus bagaimana sekarang? Kan tetap saat kita ingin ada cinta dan kasih sayang ya. Seperti dahulu, maka nasihat anak yang pertama engkau perbanyak istighfar. Perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ma tawaddathna thumma furriqa bainahuma illa bidhanbin ahdathahu ahaduhuma atau kama qala Rasul sallallahu. Tidaklah dua orang yang saling mencintai. Dua orang yang saling mencintai. Kemudian dipisahkan, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dosa. Taib. Mungkin sang istri mengatakan, enggak, ana nggak punya hubungan dengan laki-laki. Ana menjaga kehormatan diri, boleh jadi. Tapi apakah engkau sudah menghormati dan menghargai suamimu dengan tulus? Bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku memerintahkan seseorang bersujud untuk orang lain, pasti aku perintahkan istri bersujud untuk suaminya. Karena besarnya hak suami. Wala tadzuqul mar'atu halawatal ibadah, dan perempuan tidak akan merasakan nikmatnya beribadah. Nggak akan merasakan. Hambar kehidupannya. Baca Qur'annya hambar. Salat malamnya hambar. Puasa sunnahnya hambar. Nggak. Apa kok nggak nikmat hidupku seperti itu? Kok bisa? Hatta tu'ati haqqa zawji, sampai dia menunaikan hak suami. Jadi berusaha engkau memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan kepada suami. Suamimu dari surgamu atau nerakamu. Mungkin tadi satu tangan tidak bertepuk ya. Kita tahu satu tangan tidak bertepuk. Dan mungkin gayung tidak bersambut. Tapi engkau laksanakan tugasmu. Allah akan menghadirkan cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Bagaimana engkau fokus dengan anak-anak? Bagaimana ketika suamimu datang engkau melayani dia, menyambut dia, selalu muliakan suamimu, selalu banggakan suamimu di hadapan anak-anak. Udah laksanakan tugasmu. Nanti cinta akan hadir. Tapi terkadang istri enggak. Gara-gara suaminya kayak gitu, maka dia mulai jaga jarak. Mulai dia diem-dieman juga. Dia tadi suaminya mau diem-diem. Engkau laksanakan tugasmu dengan baik ya. Bagaimana suami datang dipijat tanpa meminta. Bagaimana ketika suami kelihatan ia capek, lelah, dipersiapkan tempat tidurnya. Kadang-kadang ada perempuan, ini datang capek, aku ingin ngobrol. Iya, engkau mungkin ingin ngobrol. Tapi dia mungkin kecapean. Oh, boleh jadi ada perempuan lain di sana. Bukan urusanmu. Urusanmu di rumah, bagaimana menjaga suamimu. Karena ketika engkau mulai berpikir yang tidak-tidak, akan hilang sakinah dalam rumah tangga. Kita menghukumi orang dari zahirnya. Tidak perlu engkau kirim mata-mata untuk memata-matai suamimu. Udah enggak. Engkau dapati suamimu berubah, bagaimana engkau jadi lebih baik buat dia. Karena sejatinya engkau bersama dia akan dihisap masing-masing. Dan bagaimana engkau mempersiapkan diri untuk dihisap oleh Allah SWT dengan amalan. Ingat, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Insya Allah dengan berjalannya waktu tadi, suami akan memandang bahwa engkau adalah yang terbaik. Tapi kalau engkau ikut berubah karena dia berubah, ya, yang dikhawatirkan rumah tangga itu akan berantakan. Bertahanlah di rumah tangga karena Allah,
laksanakan tugasmu, jauhi larangan yang dilarang, taati suamimu, hormatin dia, dampingi dia, apa yang dia sukai engkau berikan. Tadi orang itu kadang-kala kan ngomong selalu suaminya. Iya. Betapa sering ya Anda dapat curhatan seorang istri yang mengatakan suaminya. Terakhir suaminya tuh ngomong, dia gimana Ustaz istri Ana ini Ustaz? Istri Ana itu nggak memperhatikan tubuhnya Ustaz. Sama sekali. Sedangkan Ana sebagai seorang laki-laki, nah, ternyata ada sebab gitu loh jamaah. Maka tolong para istri introspeksi ini, karena yang tanya bukan suaminya. Kalau suaminya yang tanya, anak akan kasih tahu suaminya. Yang tanya istrinya. Maka anak fokus bagaimana engkau menciptakan suasana yang romantis. Walaupun tadi mungkin dia tidak melakukan itu, nggak apa-apa. Seperti seorang yang menanam ya, yang menanam sebuah tumbuhan. Mungkin dia lihat pohonnya ini bibitnya itu nggak bagus. Tapi ketika dia pupuk, dia rawat, lama-kelamaan dia jadi lebih bagus daripada yang bibitnya super, tapi tidak dirawat dengan baik. Sabar menghadapi suamimu. Engkau jaga, ingat ketika suamimu di rumah, dia milikmu. Fokus sama dia ketika di rumah. Ketika dia di luar ya, kadang-kadang ada banyak orang romantis itu, suami sampai tempat kerja WA, aku sudah sampai ya, suami nanti mau mulai kerja WA. Jamaah, ini yang kadang-kala merusak rumah tangga. Suamimu tidak sama dengan suami fulana. Boleh jadi suaminya fulana kerjaannya nggak banyak, dia masih bisa WA-WA-an. Boleh jadi suamimu di tempat kerja langsung dapat tugas yang banyak. Mungkin dia baru bisa WA ketika mau pulang. Sang istri nuntut, kenapa sih kok nggak WA? Kenapa kok aku tanya nggak dibales? Lo tolong. Orang dulu itu ketika suaminya keluar rumah udah selesai. Dia nggak tahu tentang suaminya tidak tahu tentang keluarga sampai kapan, sampai pulang. Nggak ada handphone, nggak ada WA. Ya udah, terima suamimu seperti itu. Dan jangan membandingkan suamimu dengan suami siapapun. Nih kadang-kala kita lihat ada konten-konten ya, yang mereka cepet-cepetan diangkat teleponnya sama suaminya. Cepet-cepetan. Ini merusak jemaah. Kenapa? Mereka hendak membandingkan nantinya. Oh, lihat suamiku peduli sama aku ya, seperti itu. Belum tentu. Boleh jadi yang paling cepat ngangkat itu paling bermasalah. Tapi dia ingin menutupi masalahnya dengan cara ketika istrinya telepon, dia paling cepat ngangkatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya kita persilahkan Ummahat yang bertanya langsung. Tafadholi Ummahat dengan handphone Xiaomi, namanya Afwan tidak terbaca. Tafadholi Afwan, satu pertanyaan dan sesuai dengan tema sebisa mungkin. Tafadholi Ukhti untuk di-unmute. Baik. Berikutnya mungkin baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Ana bertanya Ustadz. Nah, tafadhali. Iya, gimana cara menjaga dan menjadi semakin romantis setelah suami Ana menikah lagi karena waktu semakin sempit karena mabit Ustadz? Anti Sudah. jadi istri yang pertama, anti yang pertama. Iya, Siap. pertama. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, berkaitan dengan mabit ya. Terkadang seorang istri melihat suaminya berubah sekarang. Kenapa berubah? Dia nggak tiap malam bermalam di rumah.
Padahal dahulu kadang-kala suaminya bermalam di tempat kerjanya, bermalam di kota lain, merantau. Dia biasa-biasa aja. Makanya ternyata ujian buat perempuan dalam urusan poligami itu ujian perasaan aja. Perasaan. Bagaimana dia menghadapi perasaannya? Bagaimana dia menghadapi pikiran-pikiran yang buruk tadi? Yang boleh jadi dia berpikir cintanya dibagi, yang boleh jadi suami anak mungkin di sana lagi ngapain, lagi ini, itu macam-macam. Pikiran-pikiran ini yang akhirnya membuat hambar hidup dia ketika suaminya datang. Maka bagaimana engkau mengembalikan romantisme? Kalau bicara waktu, boleh jadi ada waktu panjang, tapi juga nggak romantis. Rasul SAW itu bermalam di rumahnya Aisyah 9 malam sekali. 9 malam sekali. Jadi ketika tadi bicara bagaimana Nabi SAW dengan Aisyah, itu Nabi dalam sebulan hanya 3 malam berada di rumahnya Aisyah. Sebelum nanti harinya Saudah diberikan kepada Aisyah. 9 malam, bayangin ya. Bisa nggak romantis? Bisa. Dengan cara apa? Ketika suamimu ada di rumah, ya udah. Sekarang ini malam milikku. Bagaimana aku memuliakan suamiku? Bagaimana suamiku mendapatkan sakinah di sini? Perkara besok di sana yang ada urusan. Dia di sana. Dan yang menyebabkan seorang wanita akan tetap merasakan kebahagiaan adalah ketika dia ridha dengan takdir Allah SWT. Ingat, kebahagiaan ini nggak ada urusan sama suami, nggak ada urusan sama orang tua, nggak ada urusan sama anak, nggak ada urusan sama harta. Jangan pernah berpikir orang kaya saja yang bahagia, sehingga orang miskin sampai mati nggak akan bahagia. Orang miskin tidak akan bahagia, sebagaimana orang kaya tidak akan bahagia ketika dia tidak menerima ketentuan Allah SWT. Irda bima qasamallahu lak. Ridholah dengan apa yang Allah tetapkan buat engkau. Ridholah. Takun aghnan nas. Engkau akan jadi orang paling kaya sebenarnya ketika engkau ridho. Tapi ketika orang kaya ini nggak ridho, dia nggak akan bahagia walaupun dia kaya. Dia ngeliat temannya punya ini, punya ini, punya itu. Wah, aku nggak seperti itu. Begitu pula orang miskin ini. Ketika dia hidup membandingkan dirinya dengan orang lain, maka dia tidak akan bahagia. Maka lihatlah kepada yang di bawahmu. Nasihat ana buat siapa saja yang mungkin hidupnya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, atau seperti Saudah, atau seperti istri-istri Nabi yang lainnya sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, memandang bahwa yang dilakukan suaminya bukan sebuah kemaksiatan, dan suaminya melakukan itu ya karena memang diperbolehkan dalam agama. Semoga itu menyelamatkan dia dari kemaksiatan ya, dari perzinaan ya. Tinggal bagaimana engkau ketika suamimu datang, ya udah ini suamiku sekarang. Ketika waktunya dia bermalam di sana, fadhal. Lepas suamimu dengan kondisi tenang, sehingga dia rindu untuk datang ke rumah. Tapi ketika di rumahmu banyak keributan, kadang-kadang dia jadi malas bermalam di situ. Maka bismillah. Ketika engkau nggak mampu ya dengan bisikan-bisikan yang membuatmu ingin berontak ya, maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jemaah. Cinta pertama itu tidak tergantikan sebenarnya. Naqil fuada. Pindahlah hatimu kemana engkau mau. Tapi tetap yang sebenarnya itu untuk yang pertama. Dan semoga dengan cara seperti itu kau bisa tetap berbahagia dan bisa tetap melayani suamimu dengan baik sampai kelak Allah memberikan pahala yang besar atas kesabaranmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya tafadholi Ukhti Tias untuk bertanya. Afwan, satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, suaranya mungkin bisa lebih keras lagi. Iya. Jazakallah khair ilmunya, Ustaz. Afwan izin bertanya. Nah. Kalau ada suami istri yang kondisinya sedang diuji ekonomi dan adanya got tinggi dari keduanya, Afwan. Suami, kalau ya? diulangi lagi.
Ada suami istri yang punya masalah ekonomi? Ya, sedang diuji dengan kondisi ekonominya, Ustadz. Ya. Dan egonya yang masing-masing itu sangat tinggi. Di sisi suami ada kekurangan, tidak bisa memenuhi nafkah lahir batin istri, emosian, kasar, dan tidak sholat. Di sisi istri sudah merasa tidak bisa bersabar lagi menghadapi suaminya seperti itu. Dan kekurangan di antara keduanya adalah komunikasi. Jadi setiap komunikasi, mencoba diskusi selalu berakhir dengan pertengkaran. Jadi tidak ada saling introspeksi diri dan tidak ada jalan keluar bersama. Sudah mencoba bantuan orang ketiga, tapi juga belum ada jalan keluar, Ustaz. Dan akhir-akhir ini keduanya sering berpisah. Istri tinggal dengan anaknya, jadi suaminya sendiri di rumah untuk menghindari pertengkaran. Pertanyaannya, Ustadz, apakah istrinya berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban perannya, sedangkan hak istrinya tidak terpenuhi seperti itu, Ustadz? Dan bagaimanakah jalan keluar terbaiknya, Ustadz? Karena suaminya seperti tidak ada perubahan. Mohon bimbingannya, Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan ujian ekonomi, Nabi SAW diuji bersama istri-istri. Terkadang beliau datang ke rumah istrinya, menanyakan ada yang bisa dimakan. Kata istrinya, nggak ada kecuali air. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu, aku puasa hari ini. Ketika tidak ada makanan, cari solusi. Dengan cara apa? Berpuasa. Karena puasa ini termasuk ibadah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat yang pertama, dengan kondisi ekonomi yang sulit, perbanyak puasa sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara diskusi sama suami, ketika suami tidak bisa diajak diskusi, jangan diskusi. Keributan terjadi itu karena ada yang memaksa untuk diskusi. Ada orang yang nggak bisa diajak diskusi, walaupun engkau benar. Nabi SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Istri tahu nih, suami kalau nanti diskusi berakhir dengan percekcokan, jangan diskusi. Udah tahu nggak? Tapi kadang-kala maksa. Akhirnya cekcok. Ketika cekcok berpikir yang enggak. Sudah. Enggak bisa diajak diskusi suaminya, udah doakan suami. Layani suaminya. Dukung suaminya. Dengan kondisi yang sulit, pintu-pintu rizki itu dibuka bukan hanya dengan bekerja, tapi dengan beristighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dengan bertawakal menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertakwa, Allah akan buka pintu-pintu rizki. Mungkin yang bisa lakukan istri, ngomong sama saya, Bang, kita banyak-banyak istighfar ya, mudah-mudahan Allah buka pintu rizki kita, Allah mudahkan urusannya Abang. Jangan diskusi. Jangan. Ada urusan-urusan suami yang istri lebih baik tidak tahu. Ini pertanyaan yang terakhir tadi. Bagaimana ketika suami tidak menjalankan tugasnya, tidak memberikan nafkah kepada istri? Istri memang boleh tidak melayani suami. Kadang-kadang istri harus bekerja, kadang nggak dikasih nafkah. Maka sang istri pilihannya yang pertama, dia tidak melayani suaminya. Karena memang suami tidak memberikan nafkah kepada dia, sehingga istri harus cari nafkah sendiri. Yang kedua, dia tetap melayani suaminya dengan hitungan nafkah yang diberikan istri kepada dirinya dan keluarganya, utang suami yang nanti akan ditanggung suaminya ketika dia punya uang. Yang ketiga, dia niatkan sedekah. Dia tetap melayani suami yang dia berikan jadi sedekah. Tapi tadi ada kondisi yang kau sudah tahu, suamimu nggak bisa diajak diskusi. Jangan diskusi. Berikan dukungan, hargain dia, hormatin dia, dukung dia, dan perbanyak puasa sunnah tadi. Bang, insya Allah Bang, kalau memang belum ada rezeki, Bismillah kita puasa sunnah. Semoga dengan ketakwaan ini Allah kasih solusi. Tapi kadang-kala kita maksa ingin merubah. Akhirnya kita berdialog, berdiskusi, terakhir ribut. Ketika sudah terjadi keributan, ya amburadul rumah tangga. Tadi nggak usah diskusi. Engkau memilih diam dan memilih beraction, berbuat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallah khair Ustadz. Saya bacakan dulu pertanyaan yang masuk Ustadz. Nah, Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga juga seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap istri jika suami sudah bertahun-tahun tidak peduli lagi kepada istri dengan alasan beda pemahaman? Istri dibilang Wahabi, si istri bertahun-tahun didiamkan kecuali sedikit urusan. Suami hanya sebatas memberi uang makan, tidak nafkah batin kecuali istri yang meminta nafkah biologis. Jadi kalau tidak diminta tidak akan memberi. Selama istri dinilai masih Wahabi, suami bertekad tidak akan beri nafkah biologis kalau tidak diminta. Si suami benci ustadz-ustadz sunnah atau salaf, istri dilarang untuk belajar dari ustadz tersebut, sangat marah kalau mendengar kata bicara haram atau bid'ah. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Terkadang ujian yang diberikan berkaitan dengan urusan agama. Bagaimana sikap istri kepada suami yang tadi, yang beda pemahaman, yang memandang istrinya sesat dan tidak benar pilihan yang dilakukan oleh istrinya? Maka nasihat ana, engkau perlu memperbaiki sikap kepada suami. Sikap dalam bentuk penghormatan yang kau berikan kepada suami, penghargaan buat dia, kemudian banggakan dia di hadapan anak-anak. Setelah engkau belajar tentang sunnah Nabi SAW, maka bagaimana kau menjadi orang yang paling memuliakan suami? Perubahan sikap itu dirasakan oleh suami, karena terkadang perubahannya itu perubahan penampilan saja. Kemudian mungkin ngomongnya ketus kepada suami, menghukumi suami. Suamimu merasa engkau yang sesat. Iya. Maka apa yang harus engkau lakukan? Tunjukkan bahwasanya yang aku pelajari enggak, ini sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat ana, bersabarlah dan berikan pelayanan yang lebih kepada suami. Minta maaf sama dia. Sampaikan kepada dia, bang, aku minta maaf bang. Aku benar-benar minta maaf. Aku sedang belajar. Aku ingin lebih dekat sama Allah Azza wa Jal. Dan aku senantiasa berdoa agar Allah berikan petunjuk. Kalau mungkin yang aku pelajarin menurutmu salah, ya tolong dibimbing aku. Kalau memang ternyata hadisnya ini salah, dhaif, palsu, ya sudah, aku akan tinggalkan. Bagaimana dia menyampaikan kepada suami tadi bahwasanya aku sedang belajar. Dan dalam proses belajar itu berikan pelayanan yang lebih maksimal kepada suami. Semoga suami dengan cara itu ya tahu diri kalau istrinya memang benar-benar belajar. Sampaikan bahwasanya boleh jadi dengan nulis surat kepada suaminya, ya. Minta maaf kepada suaminya, terima kasih kepada suaminya sebagai seorang suami yang baik. Puji dia adalah suami yang baik, suami yang perhatian, puji dia. Tapi sampaikan, aku minta maaf kalau mungkin yang aku pelajari menurutmu salah. Tapi aku minta petunjuk kepada Allah agar Allah menunjukkan aku jalan yang benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya tafadholi Ummu Muhammad. Afwan, satu pertanyaan. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum Ustaz. Afwan Ustaz, ana bertanya di Ustaz, ketika seorang akhwat ingin melakukan tawaf wada tetapi qadarullah sedang haid sementara harus segera pulang, bagaimana? Apakah tetap melakukan dalam keadaan haid namun dijaga agar tidak mengotori masjid atau tidak melakukan? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahibati fillah, berkaitan dengan tawaf wada, salah satu wajib haji. Apakah orang yang sedang haid itu perlu melakukan tawaf wada atau tidak? Enggak perlu. Dia pulang saja. Karena Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
setelah haji, dia datang bulan. Nabi SAW mau pulang nih sudah ke Madinah. Maka ketika dikasih tahu Sofia datang bulan, karena Nabi SAW tidak mendampingi istri-istrinya ketika pelaksanaan haji. Beliau bersama para laki-laki dan perempuan tawafnya sendirian. Perempuan sama perempuan gitu ya. Maka ketika Nabi SAW mendengar itu, Nabi langsung bertanya, alaihissalatu wassalam, ahabisatuna hiya. Apakah dia akan menghalangi kita untuk pulang? Karena harus ditunggu gitu loh. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi SAW, dia sudah tawaf ifadah ya Rasulullah. Udah selesai rukun haji. Faqala fala idzan. Kalau gitu enggak, kita pulang. Bisa pulang. Jadi yang perempuan yang ya ini kita lihat ya bagaimana romantisnya Nabi SAW ketika istrinya sedang nggak bisa pulang. Kalau memang benar-benar dia belum tawaf ifadah, maka akan ditunggu sama Nabi SAW. Tapi karena dia sudah selesai tawaf ifadah, maka buat perempuan yang datang bulan gugur kewajiban tawaf wada'nya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Apakah masih ada waktu Ustaz? Mungkin 2 pertanyaan lagi, tafadhol ya. Oh, baik. Kalau gitu kita buka dulu untuk 1 ummahat lagi untuk bertanya langsung. Tafadholi Ukhti Rahmel Dira. Afwan, 1 pertanyaan Ukhti. Ya, jika tidak, mungkin masih tidak bisa. Tafadholi Ukhti Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Ustaz. Naam, tafadhol. Alhamdulillah, suami anak itu sepertinya gitu ya. Itu kayak sangat senang sekali dengan keadaan anak gitu ya, Ustaz ya. Kadang sampai beliau bilang, kamu tuh doain apa sih sampai aku tuh kayak istilahnya pengen terus gitu, pengen sama kamu terus gitu. Cuman kadang sebagai istri kita tuh kayak kewalahan gitu loh Ustaz, istilah kalau beliau minta dilayan dan lain sebagainya seperti itu, dan kadang bahkan tidak melihat bahwa kadang anak itu lagi capek atau bagaimana, kan anak kerja juga ya. Jadi kadang-kadang tuh ya akhirnya kadang-kadang anak ikhlas, kadang-kadang enggak, dan itu kadang-kadang menyebabkan kalau misalnya lagi pas enggak itu menyebabkan kayak Ustaz, keributan kecil gitu ya, dan pada akhirnya kan anak jadi tinggi suaranya gitu Ustaz, dan itu anak mohon sarannya Ustaz sebagai seorang ibu ya, apakah dia harus memang selalu melayani terus seperti itu, dan mohon sarannya anak tuh kadang-kadang kok masih berani untuk meninggikan suara bila mana anak merasa benar gitu Ustaz. Mohon pencerahannya aja Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ya, ini kan masalah ya. Masalahnya di mana ya banyak perempuan yang mengambil peran ganda. Dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang pekerja, pencari duit. Sehingga dia tidak bisa melayani istrinya dan melayani suaminya dengan maksimal. Ketika kerjaan itu adalah pilihan dia, maka dia bisa milih untuk tidak bekerja. Dia melihat suaminya butuh pelayanan yang maksimal ya, maka dia boleh jadi resign, nggak sudah ngomong sama suami, aku melihat kalau aku capek, aku nggak bisa melayani kamu dengan baik, kemudian berantem, aku lebih baik menyelamatkan rumah tangga daripada sekedar cari fulus umpamanya. Atau mungkin cari pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah yang tetap bisa melayani suaminya dengan baik. Ini kalau bicara solusi bagaimana tetap perempuan ini bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Karena perempuan itu boleh bekerja apabila diizinkan suami tanpa menelantarkan kewajiban dia sebagai seorang istri. Karena tadi ada yang pilihan perempuan, dia bekerja. Dan suami memperbolehkan, bukan menyuruh.
Karena suami nggak boleh nyuruh istrinya cari fulus gitu. Minta bantuan istri boleh, tapi menyuruh istri untuk bekerja nggak, itu bukan kerjaan istri. Suami yang wajib memberikan nafkah. Yang kedua, kalau engkau tetap bekerja, maka jangan lupa ketika mau tidur, baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Nabi SAW menyebutkan itu lebih baik dari pembantu. Semoga itu jadi kekuatan buat engkau supaya bisa melayani suami. Yang ketiga, di keletihan dan kelelahanmu, pandanglah ada pahala. Dan di situ juga ada cinta kepada suami dan penghormatan buat dia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang istri jangan berpikir sholat malam aja yang berpahala, puasa sunnah aja yang berpahala. Puasa sunnah aja tuh perempuan harus izin sama suaminya dari besarnya kedudukan suami. Karena takut suami punya perlu sama dia dalam kondisi puasa sunnah. Maka hendaklah dia berusaha untuk memandang bahwa aku berkhidmat kepada suami, melayani suami itu bernilai pahala gitu loh. Bernilai pahala. Bahkan sekali lagi tadi, puasa aja harus izin sama suami. Kemudian yang keempat, berkaitan ketika capek ya, kemudian mengangkat suara atau berdebat sama suami karena merasa benar, ada hal-hal yang perlu dihindari. Salah satunya adalah perdebatan dengan suami. Ya udah, ketika memang suami merasa benar ini dan itu, dan kau melihat kalau aku berdebat kemudian akan panjang, udah minta maaf sama suami. Bang, minta maaf, boleh jadi aku salah. Kayaknya aku yang salah. Aku akan pelajari lagi. Aku mohon maaf. Jadi hal-hal seperti itu perlu dibangun dalam rumah tangga. Sehingga sang suami melihat istrinya ini adalah istri yang memuliakan suaminya gitu loh. Semoga dengan cara seperti itu terjaga rumah tanggamu dan ya Allah memberkahi kehidupan. Ingat, ibadah itu bukan hanya di puasa dan sholat. Semua perbuatan, semua ucapan yang diridhoin Allah, baik yang lahir atau batin, itu bernilai ibadah. Dan boleh jadi engkau melayani suamimu lebih utama, karena engkau akan menyelamatkan suamimu dari banyak permasalahan. Tapi mungkin kita ke pertanyaan terakhir, tafadhali. Ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Mohon izin bertanya Ustadz, suami sejak sering kenal sunnah malah makin jarang ingin berdua dengan Ana. Dia makin sering jadwal kajian, belajar mengaji, belajar bahasa Arab. Kadang malam saat saya meminta, dia bilang khawatir tidak bisa bangun tahajud. Dia begini sejak adiknya mendadak meninggal. Ana mencoba mengerti dia sedang bertaubat dan takut dipanggil Allah, tapi ingin bisa kembali bercanda seperti dahulu. Suami hanya senang saat Ana bertanya dan diskusi terkait agama. Apakah ini godaan setan pada Ana? Apakah justru harusnya Ana bersyukur terhadap perubahan suami? Masya Allah, barakallah fiik. Nah, mahibati fillah. Itu di kehidupan ini tidak selalu seperti yang kita gambarkan, yang kita hayalkan, yang kita inginkannya. Tapi seorang akan berbahagia ketika dia menerima kenyataan. Ketika dia menerima kenyataan. Artinya suamimu sekarang jadi lebih baik daripada yang dulu. Boleh jadi dia punya banyak dosa, dia merasa takut. Dan proses dia belajar ini hargain. Ketika engkau tahu yang disukai suamimu adalah pertanyaan agama, engkau persiapkan pertanyaan agama. Dengan engkau memberikan penghargaan, engkau dekat sama dia, tadi romantis dengan ya menyuguhkan makanan, mijetin suami sambil bertanya urusan agama. Membuat dia semakin suka. Engkau mungkin minta dibacakan Al-Quran ya, sama artinya. Ya udah, suamimu dalam proses nih, dia sedang dalam babnya itu babul khauf. Karena ada orang yang punya dosa kemudian dia takut. Nanti lambat laun akan ada roja yang bisa diharapkan. Sehingga dia lebih tenang dan lebih santai lagi. Tetap ya dalam beribadah kepada Allah itu antara khauf dan roja. Sekarang mungkin dia lupa bahwa melayani istri juga ada nilai ibadah. Maka dia takut kalau dia melayani istri, takut nggak bangun dia. Ada kekhawatiran di diri dia. Maka sabarlah dalam proses ini. Sambil terus menghargai suami, lihatlah kepada kelebihannya. Kau lihat. Kemudian nanti, karena kalau ada istri yang mengatakan, suami aneh belajarnya satu bab, padahal ada bab-bab lain yang belum dia pelajari. Nah, itu proses.
dalam proses itu ada yang nggak sabaran, sehingga menyebabkan keributan. Sesuatu yang seharusnya nggak bisa jadi ribut, jadi ribut. Pernah ada kejadian bagaimana seorang yang datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wanita ini mengatakan, suamiku ini sholat malam terus, puasa sunnah terus, istri nggak pernah disentuh. Pikirnya Umar bin Khattab, sang istri ini memuji suaminya, padahal sang istri sedang curhat, punya masalah karena nggak disentuh sama suami. Akhirnya ada sahabat yang faham, lalu memberikan keputusan kepada dia bahwa engkau laki-laki ini, katakan engkau itu punya hak untuk nikah dengan 4 orang, 4 wanita. Sudah 3 malam lakukan ibadahmu, tapi malam keempat hubungi istri, buat istrimu. Jadi akhirnya dia karena memang ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, dianggap yang 3 malam seperti istri dia, yang 1 malam engkau berikan hak kepada istri. Jadi itu mungkin solusi. Ketika engkau dapat tiap 4 malam suamimu mau dekat sama engkau, alhamdulillah. Semoga dengan itu ya diberkahi kehidupan, engkau punya suami semakin baik ya. Akan turun rahmat Allah ya. Engkau terima kondisi yang ada sambil berdoa, memohon kepada Allah supaya Allah memberikan ilmu kepada suaminya yang dengannya dia faham dengan hak-hak istri. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.